Pernah nggak sih kamu merasa udah jago gambar garis support dan resistance, tapi kok ya sering banget kejebak? Harga baru aja breakout, malah balik arah, baru aja mantul dari support, besoknya jebol. Kalau kamu sering ngalamin ini, berarti kamu nonton video yang tepat. Hari ini kita akan bongkar rahasia kenapa Kotakasu pakai sistem kotak, bukan cuman sekadar garis tipis. Sebelum kita lanjut, video ini adalah kelanjutan dari ebook sistem trading saham Kotakasu. Kalau kamu belum punya, wajib banget punya dulu biar pemahamannya nyambung. Link untuk memesannya sudah saya siapkan di deskripsi di bawah ya. Oke, siap, kita mulai. Jadi, apa sih sebenarnya konsep kotak ini? Coba bayangin deh, harga saham itu nggak bergerak lurus ke atas atau ke bawah. Dia seringkali bergerak dalam sebuah rentang, naik turun di area yang sama, seolah-olah terkurung dalam sebuah kotak transparan. Nah, area inilah yang kita sebut sebagai range sideways, atau sederhananya, kotak batas atas kotak itu adalah resisten, dan batas bawahnya adalah support. Simple kan? Terus, apa bedanya dengan garis support resisten biasa yang sering kita gambar? Bedanya besar banget, garis itu cuma satu level harga. Tipis banget. Misalnya, kamu gambar resisten di harga 1000. Kalau harga naik ke 1001, apakah itu artinya sudah breakout? Atau kalau turun ke 999, apakah itu sudah breakdown? Nggak jelas kan? Inilah kelemahan utama garis. Dia terlalu kaku dan gampang banget memunculkan sinyal palsu atau yang sering kita sebut false break. Sekarang kita bandingkan dengan kotak. Kotak itu bukan satu level harga, tapi sebuah area atau zona. Misalnya zona resistance kita itu dari harga 1000 sampai 1020. Jadi selama harga masih bergerak di dalam zona itu, kita anggap dia belum banner breakout. Harga baru dianggap breakout kuat kalau dia bisa keluar dan bertahan di atas level 1020. Jauh lebih logis dan lebih aman kan? Dengan melihatnya sebagai area, kita memberikan ruang gerak bagi harga dan gak gampang panik atau terjebak oleh pergerakan kecil yang sifatnya cuma noise. Nah, bagian paling menariknya adalah kenapa kotak ini bisa mencerminkan kerja bandar atau market maker. Coba pikir, bandar itu kalau mau mengumpulkan barang atau mendistribusikan barang, butuh waktu. Mereka nggak bisa beli atau jual saham dalam jumlah besar sekaligus dalam satu waktu, karena itu bakal bikin harga langsung meroket atau anjlok. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka akan mengakumulasi atau distribusi secara perlahan-lahan di dalam sebuah rentang harga tertentu. Saat bandar sedang akumulasi, mereka akan menjaga harga agar tidak naik terlalu tinggi, tapi juga tidak turun terlalu dalam. Mereka akan beli saat harga turun ke batas bawah kotak dan mungkin jual sedikit saat harga naik ke batas atas kotak untuk menahan kenaikan. Aktivitas jual beli inilah yang menciptakan pergerakan sideways dan membentuk sebuah kotak. Sebaliknya, saat distribusi, mereka akan jualan pelen-pelen di area atas, menjaga harga agar investor retail tetap tertarik untuk membeli. Pola ini juga membentuk kotak. Jadi, dengan mengenali sebuah kotak, kita sebenarnya sedang melihat kandang tempat bandar bekerja. Coba deh perhatikan grafik-grafik saham di market kita. Nggak perlu sebut kode sahamnya, fokus saja pada polanya. Kamu pasti akan menemukan banyak sekali contoh di mana sebelum sebuah saham mengalami kenaikan atau penurunan tajam, dia terlebih dahulu bergerak sideways dalam sebuah kotak yang rapi. Ada kotak yang terbentuk setelah tren naik,
naik, lalu harga breakout ke atas lagi. Ada juga kotak yang terbentuk setelah tren turun, lalu harga melanjutkan penurunannya. Pola-pola ini terus berulang. Kotak yang lebar dan panjang seringkali menandakan akumulasi atau distribusi besar yang akan menghasilkan pergerakan harga yang signifikan. Jadi, mulai sekarang, coba ubah cara pandangmu. Jangan lagi terpaku pada garis tipis. Mulailah mencari dan menggambar kotak-kotak ini di chart kamu. Kalau kamu sudah bisa melihat pergerakan harga sebagai sebuah kotak, bukan lagi sekadar garis, kamu sudah selangkah lebih dekat untuk bisa membaca niat market yang sesungguhnya. Kamu bisa lebih sabar, lebih objektif, dan yang paling penting, mengurangi kemungkinan terjebak sinyal palsu. Tentu saja, analisa kotak ini belum lengkap. Ada satu elemen lagi yang jadi pasangan wajibnya, yaitu volume. Bagaimana cara membaca volume untuk mengonfirmasi apakah sebuah kotak itu adalah area akumulasi atau distribusi. Kita akan bahas tuntas di video berikutnya. Jadi pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.